Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama jalan, yang kedua jejak, yang ketiga lintasan, dan yang keempat siklus dan sirkuit. Jalan atau walk adalah suatu urutan atau barisan tak kosong himpunan W yang suku-sukunya berupa simpul dan sisi yang diurutkan secara bergantian dengan simpul VI dikurang 1 dan VI adalah titik-titik dari rusuk atau sisi EI di mana V0 merupakan simpul awal, VK merupakan simpul akhir, dan VI merupakan simpul internal. Adapun simpul internal adalah simpul yang berada di himpunan W antara V0 dan VK. Sebuah jalan dikatakan tertutup bila V0 sama dengan VK dan dikatakan terbuka bila V0 tidak sama dengan VK. Untuk mengetahui panjang jalan dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya sisi dalam jalan. Nah, untuk mengetahui perbedaan jalan terbuka maupun jalan tertutup, mari kita melihat contohnya. Di sini terdapat gambar graf dan himpunan W. Untuk mengetahui apakah himpunan W ini merupakan jalan terbuka atau tertutup, mari kita coba tarik garis antara kedua buah simpul dengan sebuah sisi yang menghubungkan simpul tersebut. Kita mulai dari V1 menuju V5 melalui sisi E2. Kemudian V5 menuju V4 melalui E3. Kemudian V4 menuju V6 melalui E5. Kemudian V6 menuju V5 melalui E6. Terlihat dari garis yang terbentuk himpunan W ini termasuk jalan terbuka karena simpul awal tidak sama dengan simpul akhir, atau V0 tidak sama dengan VK. Simpul awal di sini adalah V1 dan simpul akhir adalah V5. Maka himpunan W ini merupakan jalan terbuka. Selanjutnya, untuk mengetahui panjang jalannya, kita dapat menghitung sisinya. Mulai dari E2, E3, E5, dan E6. Maka panjang jalannya ada 4. Selanjutnya di sini ada himpunan W yang kedua, yaitu kita melakukan hal yang sama untuk mengetahui apakah himpunan W ini termasuk jalan terbuka atau tertutup. Dimulai dari titik V1 menuju V5 melalui E2, kemudian V5 menuju V6 melalui E6, kemudian V6 menuju V4 melalui E5, kemudian yang terakhir V4 menuju V1 melalui E1. Terlihat pada gambar di sini, simpul awal dan akhirnya sama, yaitu V1. Maka jalan ini termasuk jalan tertutup. Adapun untuk mengetahui panjang jalannya, kita dapat menghitung sisinya kembali. Mulai dari E2, E6, E4, E5, dan E1. Maka memiliki panjang jalan 4. Selanjutnya, jejak atau trail. Jejak pada suatu graf merupakan jalan yang sisi-sisinya berbeda, atau dapat dikatakan bahwa sisinya tidak boleh berulang, tetapi simpulnya dapat berulang. Selain itu, juga berpendapat
Jika sisi pada sebuah jalan semuanya berbeda, maka jalan tersebut merupakan jejak. Untuk mengetahui jejak seperti apa, kita akan melihat contohnya. Di sini ada sebuah graf dan himpunan W. Agar lebih mudah untuk mengetahui penggambaran jejak seperti apa, kita coba sambungkan simpul dan sisi himpunan W ke graf. Mulai dari V1 menuju V5 melalui E2, kemudian V5 menuju V4 melalui E3, kemudian V4 menuju V2 melalui E4, kemudian V2 menuju V6 melalui E9, kemudian V6 menuju V5 melalui E6, kemudian V5 menuju V3 melalui E7. Nah, apabila kita lihat contoh pada gambar ini, maka terlihat bahwa memang benar sisi-sisinya tidak ada yang berulang, tetapi mungkin saja simpulnya berulang, yaitu terdapat pada simpul V5. Kemudian, untuk mengetahui panjang jalannya, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. Maka panjang jalannya ada 6. Kemudian materi selanjutnya yaitu lintasan atau pad. Lintasan pada suatu graf adalah jalan yang semua simpulnya berbeda, atau dapat dikatakan bahwa simpul dan sisinya tidak boleh berulang. Dengan contoh, mulai dari V1 menuju V4 melalui E1, kemudian V4 menuju V5 melalui E3, kemudian V5 menuju V6 melalui E6, kemudian V6 menuju V2 melalui E9, kemudian yang terakhir V2 menuju V3 melalui E8. Ini memiliki panjang jalan 5. Bisa dilihat dari E1, E3, E6, E9, dan E8. Namun, apabila simpul yang sama terdapat pada simpul awal dan akhir, maka masih mungkin untuk dikatakan sebagai lintasan. Hal tersebut didasarkan atas penjelasan Munir 2010 dalam bukunya yang menyatakan bahwa sebuah lintasan yang semua simpul dan sisinya berbeda disebut sebagai lintasan sederhana. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup. Dan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan terbuka. Konsep lintasan yang dikemukakan oleh Munir termasuk ke dalam pengertian jalan karena sesungguhnya lintasan merupakan bagian dari jalan, dan jalan sendiri juga dapat membentuk suatu lintasan. Apabila graf yang ditinjau merupakan graf sederhana, maka untuk menentukan lintasannya hanya perlu menuliskan barisan simpul-simpulnya saja. Dan lintasan juga dapat disebut sebagai jalur jalan. Contoh lintasan 1, 2, 4, 3 dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Siklus dan sirkuit. Menurut Munir 2010, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan siklus atau sirkuit. Sedangkan Mustamin 2020 berpendapat bahwa siklus adalah jalan tertutup yang dimana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal dan simpul akhirnya.
Sedangkan sirkuit adalah jalan tertutup yang tidak memiliki sisi berulang, tetapi mungkin memiliki simpul berulang atau jejak tertutup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap siklus adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus. Berikut ini adalah contohnya. Kita mulai dari V1 menuju V4 melalui E1, kemudian V4 menuju V6 melalui E5, kemudian V6 menuju V5 melalui E6, kemudian yang terakhir V5 menuju V1 melalui E2. Graf tersebut merupakan siklus karena jalan tertutup yang dimana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal dan simpul akhir atau lintasan tertutup. Adapun panjang jalan yang dimiliki graf tersebut adalah 4. Yaitu E1, E5, E6, dan E2. Yang kedua, kita mulai dari V1 menuju V5 melalui E2. Kemudian V5 menuju V6 melalui E6. Kemudian V6 menuju V2 melalui E9. Kemudian V2 menuju V3 melalui E8. Kemudian V3 menuju V5 melalui E7. Selanjutnya V5 menuju V4 melalui E3. Kemudian yang terakhir V4 menuju V1 melalui E1. Graf tersebut merupakan sirkuit karena sirkuit adalah jalan tertutup yang tidak memiliki sisi berulang, tetapi memiliki simpul berulang. Adapun simpul yang berulang adalah titik V5 dan V1 yang sebagai titik awal dan titik akhir. Gambar tersebut memiliki panjang jalan 7, yaitu E2, E6, E9, E8, E7, E3, dan E1. Nah, itulah penjelasan dari keempat materi tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, jejak, lintasan, siklus, dan sirkuit merupakan jalan. Yang kedua, setiap lintasan adalah jejak, tetapi setiap jejak tidak harus berupa lintasan. Yang ketiga, setiap siklus adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus.